Iya, baik, selamat berjumpa kembali para saudara-saudari, para netizen, para guys-guys dimanapun kalian berada. Di channel yang sama, Kamera YouTube. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang Injil yang akan diperdengarkan kepada kita sesuai dengan penanggalan hari ini. Ya, bersama kita seperti yang sudah kalian lihat, sudah hadir Pastor Supriyadi yang sebelumnya sudah pernah memperkenalkan diri, dan saya juga tentunya sudah terkenal di kamar sendiri, Brother Indra ya. Selama beberapa menit ke depan akan menemani kalian. Baik, langsung saja ya Pastor ya, saya akan membacakan Injil dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, para netizen, dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan tadi Injilnya. Dan saya mau bertanya, Pastor, dari Injil ini, dan juga guys-guys juga mungkin dengar tapi kurang mengerti ya. Atau mengerti juga. Mengerti ya. Gitu ya guys, oke. Iya, yang mau saya tanyakan begini, Pastor. Saya sudah mendengarkan Injil ini, dan sepertinya Injil ini hanya sebuah dongeng begitu, Pastor. Mengapa kira-kira Saudara Indra? Nah, karena setelah saya dengar tadi, masa dikatakan di sini, misalnya dia yang berbahagia itu yang miskin di hadapan Allah, juga yang berduka cita. Nah, kan aneh. Sementara kita kan sebagai manusia mencari kesejahteraan hidup begitu kan, yang tentu membuat kita bahagia. Dan kita juga tidak ingin berduka cita seperti itu kan. Tapi kenapa justru itu yang dikatakan berbahagia? Iya, jadi memang benar yang dikatakan Saudara Indra ya guys ya. Ya guys ya. Guys juga saya kira. Guys juga yang sama ya. Karena saya bagian dari guys. Iya, punya pendapat sama mungkin ya. Karena ya kita tahu misalnya banyak orang punya standar hidup itu, ukuran kebahagiaan mereka itu ya punya banyak harta. Siapa yang coba yang mau miskin ya kan? Iya itu kan. Nah, semua orang mau hidup sejahtera, ya. Sekolah tinggi-tinggi biar sejahtera dan sebagainya. Benar itu, dan tidak ada orang yang mau menangis ya, berduka cita misalnya ya. Nah, tetapi justru di situ menariknya sabda bahagia yang akan kita renungkan bersama ini guys. Iya, menarik. Iya, mungkin Pastor bisa menjelaskan menariknya di mana begitu, Pastor ya? Iya, jadi kalau kita lihat itu kan, di pernyataan pertama itu langsung Yesus katakan yang miskin di hadapan Allah. Nah, kita berangkat dari situ saja untuk mengerti semua teks itu. Yang miskin di hadapan Allah itu adalah orang yang sungguh menggantungkan hidupnya kepada Allah ya. Yang sungguh melihat, merasakan bahwa apa yang ada padanya, apa yang dia alami itu dalam pemeliharaan Allah, dalam keterhubungan dengan
kasih Allah, Allah yang memberikannya, kira-kira begitu ya. Jadi bukan persis soal apakah dia kaya atau miskin, tetapi soal isi hatinya ya, isi imannya, kira-kira begitu ya. Apakah dia merasa sungguh hidupnya itu tergantung ketergantungan kepada Iya, Tuhan. benar. Jadi orang yang seperti inilah, saya kira kita masih ingat kisah Ayub ya. Ayub. Nah, orang yang sangat kaya Raya secara ya, materi. ya, yang pada akhirnya jatuh miskin. Nah, orang yang seperti inilah, lihatlah para guys dan netizen kita Ya, netizen. Nah, Dengarkan ya. jadi walaupun dia akhirnya berduka cita, walaupun dia akhirnya bersengsara seperti dikatakan Yesus itu, dia tetap bahagia di dalam kasih Allah. Karena apa? Karena dia tetap yakin Tuhan tetap memelihara hidupnya. Jadi ada tetap pengharapan di dalam dirinya bahwa pada akhirnya Tuhan akan menunjukkan kasih kepadanya. Jadi kira-kira begitu. Jadi orang yang seperti ini juga lah nanti itu yang selanjutnya ya, yang bisa bermurah hati, bisa lembut hati. Karena apa? Karena ia sendiri sudah mengalami kelemah lembutan dan kemurahan hati Allah. Nah, jadi hatinya ini umumnya terarah kepada kedamaian ya, dan membagikannya kepada orang lain karena dia sendiri merasa damai di dalam Allah, merasa cukup di dalam Allah. Kira-kira begitu ya, Saudara Indra. Oke, Pastor. Jadi saya semakin memahami. Awalnya memang saya pikir yang miskin ini secara materi, ternyata bukan ya, tetapi ketergantungan kita semuanya kepada Allah saja. Kita bukan apa-apa begitu. Allah saja yang berkarya. Jadi apa? Kita tidak pernah merasa cukup akan kasih Allah ya. Senantiasa terarah ke sana, senantiasa mencari seperti dikatakan di situ, haus dan lapar akan kebenaran Allah. Jadi dia tidak pernah merasa sudah cukup, tidak, tetapi sungguh terus tergantung kepada Allah. Nah, jadi walaupun misalnya ada sesuatu padanya, dia tidak merasa itu karena usahanya, tetapi karena Tuhan yang memberi. Kira-kira begitu ya. Oke, semakin saya pahami, Pastor. Ya, dan netizen pun semoga semakin paham ya. Yes. Bukan hanya lewat begitu saja video kita ini. Terlalu keras ya, Pak. Guys. Oke, mungkin maaf guys, agak ngegas sedikit. guys ya. Iya, mungkin Pastor masih mau mengatakan sesuatu untuk tambahan dari. Iya, jadi singkat saja ya apa kita ini guys kan, pertemuan kita bersama ini ya guys ya. Nah, jadi kalau tidak salah ya, Injil ini juga yang diperdengarkan pada pada perayaan semua orang kudus dalam gereja kita. Maksudnya apa ya? Seperti dikatakan tadi frater kita, frater Indra, memang tidak gampang ya. Rasanya seperti dongeng saja ini karena bagaimana kita ya hidup miskin itu apalagi kan misalnya. Tapi memang kalau kita lihat Injil ini ya, dalam banyak kesempatan Yesus mengatakan kepada siapa saja yang mau mengikuti dia harus mau menjadi miskin. Artinya bukan apa ya? Secara materi itu ya, pilihan hidup ya, pilihan hidup miskin sederhana, meninggalkan semua hartanya, membagikannya begitu sulit, memang sulit. Tapi sudah banyak teladan dan contoh bagi kita, para kudus kita ya. Artinya meskipun sulit tetap bisa sampai ke sana. Kita harap guys kita ini akan sampai ke sana. Amin. Amin. Itu usaha, itu Iya, perjuangan iya, saya guys. iya. Mohon dukungannya. Dan juga pastor kita juga akan segera dikanonisasi. Ya sebelum saya dia yang duluan ya guys ya. Nah, jadi tetap kita punya pengharapan akan banyak orang terpanggil ke sana ya, mengalami kebahagiaan sejati yang mau disampaikan Yesus ini. Dan itulah yang mereka itulah yang akhirnya diam dalam kerajaan Allah.
saja para Kristus. Oke, baik Pastor, terima kasih penjelasannya sangat Terima kasih. saya pahami begitu ya. Iya. Dan juga netizen juga semoga memahami ya. Iya. Dan demikian kebersamaan kita untuk kali ini teman-teman, saudara-saudari yang terkasih.